Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abadu. Kita lanjutkan taklim kita. Fadilah sedekah, perintah zakat dan keutamanya. Dari Abdullah bin Muawiyah al-Ghadiri radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan 3 perkara, ia akan merasakan kelezatan iman. Beribadah hanya kepada Allah dan meyakini dengan sebenarnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. 2. Menunaikan zakat setiap tahun dengan senang hati, dan dalam menunaikan zakat hewannya tidak memberikan yang tua, sakit, terluka, lemah, atau hewannya yang bermutu rendah, tetapi memberikannya hewan yang bermutu sedang. Karena Allah tidak menginginkan hartamu yang terlalu baik, tetapi tidak juga yang terlalu buruk mutunya. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Abdullah bin Muawiyah al-Ghadiri radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan 3 perkara, ia akan merasakan kelezatan iman. Beribadah hanya kepada Allah dan meyakini dengan sebenarnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Menunaikan zakat setiap tahun dengan senang hati, dan dalam menunaikan zakat hewannya tidak memberikan yang tua, sakit, terluka, lemah, atau hewan yang bermutu rendah, tetapi memberikannya hewan yang bermutu sedang. Karena Allah tidak menginginkan hartamu yang terlalu baik, tetapi tidak juga yang terlalu buruk mutunya. Keterangan dalam hadis ini walaupun dibicarakan mengenai hewan-hewan, tetapi tertibnya sama untuk setiap jenis zakat. Tidak mesti yang terbaik, tetapi juga jangan yang terlalu buruk, tetapi berikanlah yang pertengahan saja. Apabila seseorang itu menginginkan pahala yang lebih baik dan lebih disayangi oleh Allah, maka memberikan harta yang terbaik adalah merupakan kebaikan dan kebahagiaan tersendiri. Mengenai hal ini, marilah kita lihat beberapa teladan dari amalan para sahabat radhiyallahu berikut ini. Muslim Ibnu Sub'ah rahmatullah alaih mengatakan, Nafi Ibnu Al-Qamah radhiyallahu telah menjadikan ayah saya sebagai pemimpin dari kaum kami. Suatu ketika beliau memerintahkan ayah saya untuk memungut zakat dari semua orang dari kalangan kaum kami. Ayah saya kemudian menyuruh saya untuk memungut zakat itu. Saya lalu pergi kepada seorang tua yang bernama Syi'ir radhiyallahu untuk mengambil zakatnya. Orang tua itu berkata kepada saya, wahai kemenakanku, harta jenis apakah yang hendak engkau ambil? Saya menjawab, harta yang terbaik saja. Kemudian saya memeriksa kambing-kambing itu, baik yang kecil maupun yang besar. Setelah memeriksa dengan baik, selalu saya mengambilnya yang terbaik. Orang tua itu berkata, sebelumnya saya ingin menceritakan sebuah hadis. Pada zaman Rasulullah SAW pun aku telah tinggal di sini. Suatu ketika 2 orang telah mendatangi saya sebagai utusan dari Rasulullah SAW, lalu berkata bahwa Rasulullah SAW telah mengutus mereka untuk memungut zakat dari saya. Kemudian saya menunjukkan semua kambing-kambing saya kepada mereka dan bertanya berapakah yang wajib dikeluarkan untuk semua kambing ini. Setelah menghitungnya, mereka mengatakan bahwa zakatnya seekor kambing. Kemudian saya memberinya seekor kambing yang paling baik, yang penuh dengan lemak dan susu. Mereka berkata bahwa kambing itu mempunyai anak dan mereka tidak mendapat izin dari Rasulullah SAW untuk mengambilnya. Lalu saya bertanya, jenis yang manakah yang hendak kalian ambil? Mereka memberitahu bahwa seekor kambing jantan yang berumur 6 bulan atau seekor kambing betina yang berumur 1 tahun. Maka aku mengeluarkan seekor kambing jantan yang berumur 6 bulan dan mereka menerimanya serta membawanya. Dalam peristiwa ini mula-mula keinginan Syi'ir radhiyallahu adalah memberikan harta yang terbaik untuk zakat. Dan untuk menerangkan hal ini kepada Ibnu Sub'ah, beliau menerangkan cerita itu. Kemudian dari peristiwa itu membuktikan bahwa beliau ingin memberikan harta yang terbaik untuk zakat. Kisah kedua adalah dikisahkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu. Suatu ketika Rasulullah SAW menyuruh saya untuk memungut zakat. Saya pergi kepada seorang sahabat radhiyallahu. Beliau mengumpulkan semua unta-untanya. Lalu saya menghitungnya dan menyimpulkan bahwa seekor unta yang berumur 1 tahun saja yang wajib diberikan sebagai zakat.
Lalu saya meminta unta seperti itu. Beliau mengatakan bahwa apalah gunanya seekor unta yang berumur 1 tahun, tidak dapat ditunggangi sebagai kendaraan dan tidak juga menghasilkan susu. Kemudian beliau membawakan seekor unta betina yang gemuk dan cantik. Saya memberitahukan bahwa saya tidak dapat mengambil unta itu. Saya berkata kepadanya bahwa Rasulullah SAW kini tengah dalam perjalanan yang tidak berapa jauh. Saya akan menanyakan hal ini. Apabila Rasulullah SAW mengizinkan, barulah saya akan mengambilnya. Di luar dugaan saya, beliau mengikuti saya dan membawa unta gemuk itu ke tempat Rasulullah SAW berada. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, wakil Tuhan telah mendatangi saya untuk memungut zakat. Demi Allah, sebelumnya saya tidak bernasib sebaik ini. Saya telah menunjukkan semua harta saya, dan setelah dihitungnya utusan Tuhan itu mengatakan bahwa ia hendak mengambil unta yang berumur 1 tahun saja. Ya Rasulullah, unta seumur itu tidak dapat memberikan susu dan tidak dapat ditunggangi. Oleh karena itu saya hendak memberikan yang lebih baik. Saya telah membawa unta itu ke hadapan Tuhan karena ia tidak sanggup menerimanya." Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang telah dikatakan wakilku kepadamu, itu saja yang wajib engkau keluarkan sebagai zakat. Tetapi jika engkau hendak memberikan yang lebih daripadanya sebagai tambahan, maka Allah SWT akan memberikan balasan yang baik kepadamu." Ia berkata, "Ya Rasulullah, saya telah membawanya, silahkan diterima." Maka Rasulullah SAW menerimanya. Para sahabat radhiyallahu merasa dimuliakan dan dihormati apabila diseru untuk membayar zakat. Mereka merasa gembira, mereka tidak merasakan zakat sebagai beban atau denda yang sia-sia. Bahkan mereka menganggapnya sebagai suatu kebutuhan yang sangat penting bagi dirinya. Sedangkan pada umumnya kita berpikir harta yang baik adalah harta yang disimpan untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi para sahabat berpikir bahwa faedah yang sebenarnya untuk dirinya adalah yang telah dibelanjakan di jalan Allah. Kisah Abu Dzar dari bab pertama ayat ke-11 yang telah lalu menunjukkan kesungguhan sahabat radhiyallahu dalam menunaikannya. Demikian taklim fadilah sedekah, yaitu pentingnya perintah zakat dan keutamanya. Bagaimana kita mengetahui bahwa harta yang kita miliki adalah ada sebagian yang bukan milik kita dan kewajiban untuk menunaikan zakat. Semoga kita mengambil hikmah, mengamalkan serta menyampaikan kepada Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.